Baiklah Pak, nama saya Ade Renat Lamat Sumamura dengan NIM 3223321014. Di sini saya akan mengerjakan tugas video SIPS 3D. Baiklah, selamat pagi semua. Di sini saya akan membawakan materi pelajaran sejarah, yaitu materinya asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia dan bagaimana terbentuknya Kepulauan Bangsa Indonesia. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu Pangea. Pangea adalah salah satu superbenua yang pernah ada di bumi, tepatnya pada 300 juta tahun yang lalu, atau tepatnya pada masa akhir zaman Paleozoikum atau awal Mesozoikum. Istilah Pangea pertama kali digunakan pada awal abad ke-20 oleh Alfred Wegener yang merupakan ahli meteorologi dan geofisika dari Jerman. Penamaan Pangea diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pang yang bermakna seluruh dan gaia yang artinya bumi. Terus, bagaimana terbentuknya Kepulauan Indonesia? Yang pertama, pergerakan lempeng tektonik diyakini memberikan pengaruh paling besar terhadap terbentuknya Kepulauan Indonesia. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia, yaitu yang pertama lempeng Indo-Australia, yang kedua lempeng Eurasia, yang ketiga lempeng Pasifik. Akibat pergerakan lempeng tersebut terjadi pemisahan atau divergensi tabrakan lempeng-lempeng, yang pada dasarnya pergerakan lempeng-lempeng masih terus berlangsung. Para ahli pun berpendapat bahwa wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil sehingga rawan gempa sepanjang waktu. Kita masuk ke teori selanjutnya, yaitu teori tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada teori Out Africa. Teori ini sangat erat hubungannya dengan manusia purba Homo sapiens. Bukti dari teori ini adalah yang pertama, penemuan fosil manusia purba berupa tulang belulang Homo sapiens yang tertua yang ditemukan di Afrika. Yang kedua, bukti DNA. Penelitian DNA tersebut menangkap hasil keserupaan mencapai 99%. Menurut teori nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika, tepatnya di tanduk Afrika atau di daerah yang sekarang mencakup negara Somalia, Ethiopia, Eritrea, dan Djibouti. Teori ini diragukan karena yang kedua itu merupakan teori out of Yunan. Teori Yunan menyebutkan bahwa asal-usul nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina. Teori ini didukung oleh Muhammad Ali yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia yang berasal dari Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat sehingga mencari tempat perlindungan dengan berimigrasi ke arah selatan. Teori ini memiliki bukti. Selain Muhammad Ali, teori ini juga didukung oleh R.H. Gelden dan C.H.C. Kern. Dasar keduanya adalah yang pertama, penemuan kepak tua di wilayah Nusantara yang memiliki kemiripan dengan kepak tua yang ditemukan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, bahasa Melayu yang berkembang di wilayah Nusantara memiliki kemiripan dengan bahasa Champa Kamboja. Yang ketiga itu merupakan teori Nusantara. Teori Nusantara meyakini bahwa asal-usul bangsa Indonesia berasal dari Nusantara sendiri. Teori ini antara lain didukung oleh Muhammad Yamin, Gorskerf, dan J. Crawford. Teori ini dilandasi beberapa argumen, diantaranya yang pertama, adanya keyakinan peradaban tinggi bangsa Melayu yang diperkirakan merupakan pencapaian perkembangan dan budaya sebelumnya sebagai kebudayaan asli dari bangsa Nusantara. Yang kedua, persamaan dari bahasa Melayu dan Champa yang dianggap sebagai suatu kebetulan. Yang ketiga, orang Melayu merupakan keturunan Homo sauliensis dan Homo wajakensis. Yang keempat, ada perbedaan bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan di Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Dan teori terakhir yaitu teori out of Taiwan. Teori out of Taiwan meyakini bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dataran Cina. Teori ini didukung oleh Hari Trauman Simanjuntak. Menurut pendekatan linguistik, bahasa-bahasa yang digunakan suku-suku di Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dapat disimpulkan bahwa akar dari keseluruhan cabang yang digunakan leluhur Nusantara berasal dari bahasa yang sama, yaitu berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau dikenal dengan rumpun Taiwan. Selain itu, menurut riset genetika yang dilakukan,
pada ribuan kromosom tidak menemukan adanya kecocokan pola genetik dengan wilayah Cina. Oh iya, Bapak lupa. Yang terakhir itu ialah teori Charles Darwin. Teori Darwin adalah teori yang terkenal dalam kehidupan manusia. Darwin berpendapat bahwa manusia berasal dari kera. Nenek moyang manusia adalah kera yang berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini. Pendukung teori Darwin beranggapan bahwa semua makhluk berasal dari nenek moyang yang sama. Berikut kita masuk ke materi jenis-jenis manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Yang pertama, Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koningswald pada tahun 1936 sampai 1961 di Sangiran dan memiliki ciri-ciri memiliki tulang rahang yang kuat, tidak punya dagu, memiliki otot kunyah yang kuat, tulang pipi yang tebal, tulang kening menonjol, memiliki tonjolan di kepala belakang, dan memakan jenis tumbuhan. Yang kedua itu manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus, mega berarti besar, Anthropus artinya manusia, Paleojavanicus, Palea berasal dari artinya tua, Javanicus artinya Jawa, dan ditemukan oleh von Koningswald yang diperkirakan hidup antara 2 sampai 1 juta tahun yang lalu. Meganthropus paleojavanicus masuk dalam jenis Homo habilis yang merupakan makhluk yang menyerupai manusia dan primata. Homo habilis hidup antara 3.750 tahun yang lalu sampai 1.500 tahun yang lalu. Setelah masuk kita ke jenis manusia purba Meganthropus, kali ini ada jenis manusia purba Pithecanthropus. Pithecanthropus erectus ditemukan di Kedung Krubus atau Trinil, Jawa Timur oleh Eugene de Bois. Homo erectus diyakini berasal dari Afrika dan memiliki ciri-ciri volume otak 900 cc, yang kedua tulang kening menonjol, yang ketiga tulang dahi lurus ke belakang, yang keempat tulang kaki sudah cukup besar, yang kelima geram besar, yang terakhir berat badan sekitar 100 kg dengan tinggi 165 sampai 170 cm. Pak, saya ingin bertanya, Pak, apakah ada jenis manusia purba lain yang pernah tinggal di Indonesia selain manusia purba jenis Meganthropus dan manusia purba jenis Pithecanthropus? Oh, tentunya ada dong. Di sini jenis manusia purba terakhir yaitu jenis Homo. Yang pertama itu merupakan Homo sapiens. Homo sapiens ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, badan yang pendek. Yang kedua, lehernya yang memanjang dan lengan yang memanjang. Yang ketiga, volume otak sekitar 1350 cc. Yang keempat, tinggi tubuh sekitar 130 sampai 210 cm. Yang kelima, otak lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Yang keenam, otot kunyah, gigi, dan rahang sudah menyusut. Yang keenam, tonjolan kuning sudah berkurang atau sudah berdagu. Yang terakhir, mempunyai ciri-ciri ras mongoloid dan australopithecinoid. Setelah kita masuk ke Homo sapiens, jenis manusia purba Homo yang kedua merupakan Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Tulung Agung pada tahun 1889 oleh van Richthofen, yaitu beberapa bagian tengkorak. Penemuan ini kemudian diselidiki oleh Eugene de Bois dan diberi nama Homo wajakensis, yang memiliki ciri-ciri kapasitas otak 1650 cc, yang kedua mukanya lebar, yang ketiga hidungnya lebar, yang keempat itu orbit mata persegi, dan ciri-ciri terakhir itu rahang bawah dan gigi berukuran besar. Masuk ke jenis manusia Homo yang ketiga yaitu Homo soloensis. Homo soloensis ditemukan oleh C. Terhart dan Insinyur Oppenort pada tahun 1931 sampai 1932, yang kemudian diselidiki oleh von Koningswald dan Weidenreich. Diperkirakan Homo soloensis merupakan hasil evolusi dari Pithecanthropus mojocartensis yang memiliki ciri-ciri volume otak 1000 sampai 2000 cc, yang kedua tinggi badan 130 sampai 210 cm. Yang ketiga, otot tengkuk mengalami penyusutan. Yang keempat, muka tidak menonjol, dan ciri-ciri terakhir itu
berdiri tegak. Dan sampai pada materi terakhir, yaitu jenis manusia purba Homo floresiensis. Homo floresiensis ditemukan oleh sekelompok peneliti dari Pusat Arkeologi Nasional pimpinan R.P. Sujono dan Australia, Mike Marwood. Homo floresiensis memiliki ciri-ciri tinggi badan 100 cm dengan berat badan 30 kg, sudah berdiri tegak dan tidak memiliki dagu. Dan ciri-ciri terakhir, diperkirakan hidup pada 18.000 tahun yang lalu. Baiklah nak, dari sekian semua materi yang Bapak sampaikan kepada kamu, apakah kamu sudah memahaminya? Baik Pak, saya sudah dapat menerima materi yang Bapak berikan kepada saya. Sekian dan terima kasih Pak. Akhirnya sudah siap materi pembelajaran kita. Hendaklah kita pulang dengan selamat, damai sentosa. Apalagi Pak, ayo kita pulang. Makasih Pak. Siang Pak.